wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Rohmah dengan NIM 554321088 kelas reguler H. Saya akan mengupas tuntas pengaruh konflik Israel dengan Palestina terhadap perekonomian di negara Indonesia. Konflik merupakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh banyak negara yang mengarah pada disintegritas dan menjadi masalah yang berkepanjangan. Perang Israel dan Hamas merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kontroversial di dunia. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 1 abad dan melibatkan banyak pihak termasuk Palestina, Israel, negara-negara Arab, dan komunitas internasional. Kedua pihak hingga kini masih melancarkan serangannya masing-masing. Meskipun ribuan korban jiwa berjatuhan dan menimbulkan kerusakan di berbagai tempat, kedua pihak tampaknya belum ada rencana menuju damai. Kondisi seperti itu membuat kondisi perekonomian dunia berada pada posisi tidak stabil dan memicu musim baru. Akibat dari kondisi tersebut membuat ketidakstabilan harga energi dan harga pangan dunia. Dengan terjadinya perang di Timur Tengah antara Hamas dan Israel membuat perekonomian dunia semakin terancam. Meletusnya pertempuran di Timur Tengah menimbulkan gangguan di seluruh kawasan sekaligus mencerminkan sulitnya menjaga perekonomian global dari guncangan yang sering terjadi dan tidak dapat diprediksi. Adanya konflik di dunia memang menjadi salah satu ancaman bagi perekonomian dunia yang secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian nasional. Meskipun Indonesia berjarak ribuan kilometer dari wilayah konflik, dampak perang ini terhadap perekonomian Indonesia dapat dirasakan melalui saluran seperti perdagangan, investasi, harga komoditas, dan stabilitas geopolitik. Konflik antara kelompok Hamas Palestina dengan Israel yang pecah sejak Sabtu 7 Oktober 2023 memicu kekhawatiran global. Sejumlah negara juga telah menyerukan gencatan senjata dan penghentian perang termasuk Indonesia. Selain mengakibatkan korban jiwa, perang Israel-Palestina berpotensi memperparah kondisi perekonomian global yang masih terdampak perang Rusia-Ukraina. Lalu, apa dampak ekonomi yang akan dirasakan Indonesia akibat perang Israel-Palestina? Pada awal bulan Oktober 2023, konflik Israel dengan Palestina semakin memanas. Ketegangan politik tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi perekonomian global. Dilansir dari setcap.co.id, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat hingga 0,1 sampai 1% jika terjadi konflik terus berlanjut. Tingkat inflasi global juga diperkirakan naik sekitar 0,1 hingga 1,2%. Perang Israel dengan tentara Hamas juga berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia. Sebagai negeri berkembang yang bergantung pada ekspor minyak mentah dan bahan bakar subsidi, Indonesia akan merasakan dampak langsung dari konflik ini. Kenaikan harga minyak dunia meningkatkan biaya impor bahan bakar minyak atau BBM. Pada tahun 2022, total impor minyak mentah yang dibutuhkan Indonesia mencapai 26 miliar US dollar. Jika harga minyak tersebut terus melonjak tajam, maka beban negara mengimpor bensin akan semakin besar secara signifikan. Keadaan tersebut akan berdampak pada harga bahan bakar subsidi seperti Pertalite dan solar. Dua jenis BBM ini berpotensi meningkat secara signifikan. Diperkirakan setiap kenaikan 10% harga BBM bisa meningkatkan tingkat inflasi Indonesia sekitar 0,27%. Saat harga barang-barang Indonesia mengalami kenaikan secara terus-menerus, maka Indonesia dipastikan mengalami inflasi. Inflasi bisa membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk karena terjadi pengurangan investasi, menurunkan daya beli masyarakat, hingga merosotnya kesejahteraan rakyat secara umum.
Inflasi yang tinggi juga akan berdampak pada naiknya suku bunga acuan. Suku bunga Bank Indonesia kini mencapai 6%. Ini menjadi kenaikan suku bunga pertama sejak awal 2023. Kenaikan suku bunga yang terjadi dinilai perlu memperkuat upaya stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Nilai tukar rupiah pernah mencapai titik terendah sejak tahun 2022. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah hingga 0,64%. Sejak perang antara Israel dan Palestina kembali memanas, nilai tukar rupiah mencapai 15.138 rupiah per US dollar. Hal ini terjadi karena investor global beralih ke aset-aset paling aman atau safe haven seperti emas. Melemahnya nilai tukar rupiah akan membuat impor dari luar negeri menjadi lebih mahal dalam rupiah, serta akan berimbas pada meroketnya harga berbagai bahan pokok di dalam negeri. Selain itu, saat ini warga Indonesia pendukung Palestina menyerukan aksi boikot terhadap Israel dan juga produk-produk pendukungnya. Jika boikot ini dilakukan secara bersamaan dan dalam skala besar, aksi ini kemungkinan bisa menurunkan nilai penjualan dari produk-produk tersebut. Apabila aksi boikot besar-besaran ini dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, bukan tidak mungkin perusahaan pro-Israel akan gulung tikar dan hengkang dari negara Indonesia. Namun, ada akibat lain yang mungkin terjadi, yaitu meningkatnya angka pengangguran karena pasti ada sejumlah karyawan yang akan kehilangan pekerjaannya. Secara keseluruhan, dampak perang Israel dan Palestina terhadap Indonesia masih terbatas dengan catatan selama konflik ini tidak meluas ke negara-negara penghasil minyak utama. Namun, kewaspadaan dan kesiapan dalam mengambil kebijakan untuk meredam potensi inflasi dan volatilitas mata uang tetap diperlukan. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah dampak perang Israel-Palestina ini antara lain menjaga nilai tukar rupiah, mempertahankan subsidi BBM dan kompensasi, meningkatkan koordinasi terkait kebijakan moneter dan fiskal, diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Kebijakan tersebut dapat dilakukan untuk memperkuat stabilitas perekonomian Indonesia serta mengurangi dampak kerentanan terhadap guncangan yang ekstrim. Selain itu, Indonesia juga memiliki peranan dalam konflik yang terjadi. Peranan Indonesia dalam konflik tersebut yaitu pemerintah Indonesia telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan keberlanjutan antara Palestina dan Israel. Selain itu, Indonesia telah berperan sebagai mediator dan pendukung perdamaian dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Berikut sekian penjelasan dari saya mengenai pengaruh konflik di Palestina dan Israel terhadap perekonomian di negara Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman sekalian tidak merasa puas dengan informasi yang saya sampaikan sehingga bisa lebih banyak membaca di media yang lain untuk semakin menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.